This call is now being recorded. Oke, teman-teman, bisa dimulai kuliah kita? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas dualitas dan sensitivitas. Masih linear programming. Itu. Nah, hari ini outline-nya ada 4 macam. Dualitas, kemudian interpretasi ekonomi dualitas, kemudian hubungan primal dual, kemudian analisis sensitivitas. Nah, bagian 1, dualitas. Dual itu apa? Dua. Ya, dua. Intinya ada dua. Nah, setiap masalah linear programming nih, minimisasi, kemudian ada constraint-nya lebih besar sama dengan, dia akan terasosiasi dengan masalah linear programming yang maksimisasi, yang constraint-nya adalah kurang dari sama dengan. Nah, masalah yang asli namanya primal, kemudian asosiasinya disebutnya dual. Nah, ada primal, ada dual. Ini asosiasinya. Nah, demikian pula kalau primal problemnya adalah maksimisasi, dia akan terasosiasi dengan dual. Dual problemnya minimisasi. Kalau kita punya primal berupa maksimisasi, dualnya adalah minimisasi. Kalau primalnya minimisasi, dualnya adalah maksimisasi. Seperti itu. Nah, ingat, ketika problemnya maksimisasi, constraint-nya kurang dari sama dengan. Kalau minimisasi, constraint-nya adalah lebih besar sama dengan. Ini boleh dibalik. Jadi, kalau kita punya minimisasi, itu namanya primal, terasosiasi dengan dual, maksimisasi, seperti itu. Dan berlaku sebaliknya. Nah, bentuk aljabar dualitasnya, untuk primalnya, kalau kita punya maksimisasi, maksimumkan nilai Z, 4x1, 12x2, 18x3, kita punya constraint, x1 tambah 3x3 kurang dari sama dengan 3, 2x2 tambah 2x3 kurang dari sama dengan 5, dan seterusnya. Nah, dualnya, ini adalah primal yang utama, ini adalah problem kita, dia punya dual yang terasosiasi, namanya minimum apa? Minimum W, 3Y1 tambah 5Z2, dengan constraint Y1 lebih besar sama dengan 4, 2Z2 lebih besar sama dengan 12, 3Y1 ditambah 2Y2 lebih besar sama dengan 18. Cara dapatnya bagaimana? Cara dapatnya adalah seperti ini. Nah, kalau kita punya matriks primal problem, ini adalah primalnya, 14x1 ditambah 12x2 ditambah 18x3, kemudian constraint-nya adalah, ini konstanta ya, koefisiennya ya, x1 ditambah 3x3 kurang dari sama dengan 3, misalnya, dan seterusnya. Ini ada 2x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 5. Sama ya? Ini matriksnya, ini adalah bentuk aljabar primalnya. Ini adalah matriksnya. Ini sama. Kemudian dualnya kamu perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Yang menjadi constraint kurang dari sama dengan ini, 35 ini menjadi di sini. Menjadi apa? Menjadi fungsi tujuan. 35 pindah ke sini. 4, 12, 8 ini pindah ke apa? Nilai kanan fungsi kendala. Seperti itu. Kemudian ini dibalik, tapi dia dikalikan dengan Z. Seperti itu. Apakah disuruh ngafalin? Enggak, sama sekali tidak suruh saya hafalin. Nanti ada cara gampangnya. Sampai sini ada yang bingung? Atau masih bingung? Membentuk, kalau diminta bikin
dual dari primal misalnya. Kira-kira masih bingung nggak? Nggak ada yang jawab, kalau saya sih pasti masih bingung. Kalau teman-teman kan keren ya, jadi pasti udah ngerti semua. Ya? Halo? Lanjut dulu, Bu. Lanjut dulu, Bu. Lanjut dulu, oke. Kemudian notasinya adalah, ya, kalau kita punya primal berupa maksimisasi, nih, maksimisasi Z sama dengan nih, sigma CCXJ, koefisien. Kalau kita punya X1, X2, X3 misalnya variabelnya, variabel basisnya, fungsi bentar saya admit dulu. Nah, kemudian kita punya constraint atau kendala. Kendalanya adalah sigma AIJ XJ kurang dari sama dengan B. Ini untuk constraint-nya ada berapa, nanti constraint-nya X-nya ada berapa juga. B1, B2, B3 kan, nanti seterusnya. Maka kemudian bahwa XJ lebih besar sama dengan 0. Nah, notasi aljabar dual problemnya adalah minimumkan W. W apa? Sigma BY. B-nya dari sini. Dikalikan dengan Z. Kemudian constraint-nya adalah HIJ ZI lebih besar sama dengan C. C dari sini tadi, dari fungsi tujuan menjadi fungsi nilai kanan fungsi kendala. Seperti itu. Nah, B1 pada kendala primal mencerminkan alokasi sumber daya. Kemarin kalau kamu masih ingat pertemuan awal-awal, misalnya kayu jati atau cairan apa adanya maksimum ada sekian misalnya. Cuman ada 150, cuma ada 80. Itu adalah sumber daya alokasi. Kemudian B1 pada fungsi tujuan di sini mencerminkan konsumsi sumber dayanya. Berapa yang dipakai. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah notasi matriksnya. Notasi matriksnya, ini ada bentuk matriks. Maksimumkan Z sama dengan CX, C-nya itu bisa C1, C2, dan seterusnya sampai Cn. Ini adalah koefisiennya. X-nya bisa X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. Kemudian constraint-nya adalah apa? Ax kurang dari sama dengan B. Bahwa X-nya lebih besar sama dengan 0. Untuk masalah dualnya, ketika di sini max, di sini menjadi minus. Minimumkan W sama dengan apa? YB. Y dikalikan B. B dari sini. Kemudian constraint-nya apa? YA. Lebih besar sama dengan C. Pindah ke sini. Dan Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Sama. Seperti itu. Nah, untuk membentuk dual problem dari primalnya, caranya adalah fungsi tujuan maksimisasi dengan kendala kurang dari sama dengan berubah menjadi minimisasi dengan kendala lebih besar sama dengan. Demikian sebaliknya, kalau kita punya fungsi tujuan primal, masalah problem utamanya adalah minimisasi, constraint-nya adalah lebih besar sama dengan, maka dualnya adalah maksimisasi dengan constraint kurang dari sama dengan. Seperti itu. Nah, kemudian koefisien pada fungsi tujuan primal problem menjadi nilai kanan fungsi kendala dual problem. Koefisien di tujuan di primal, nih koefisien tujuan primal menjadi apa? Pindah ke sini, nilai kanan dari constraint atau kendala. Nilai kanan fungsi kendala primal problem menjadi koefisien fungsi tujuan dual problem. Yang di sini nilai kanan constraint atau kendala berubah menjadi apa? Fungsi tujuan, koefisien fungsi tujuan. Kemudian jumlah variabel keputusan dual sama dengan jumlah kendala primal. Jumlah variabel di keputusan akan menjadi jumlah kendala di primal. Seperti itu. Nah, sebenarnya dualitas ini buat apa sih? Penting banget apa ya dipelajari? Penting. Seperti itu. Dia ada interpretasi ekonomisnya. Nah,
Misal nih, masalah linear programming ini dapat digambarkan sebagai alokasi sumber daya untuk menghasilkan produk. Nah, kemarin kalau masih ingat, ada bikin meja, bikin cairan, bikin kaos, macam-macam ya soalnya. Nah, Z ini adalah total profit. Kalau kita ngomongin maksimumkan Z, berarti kita ingin memaksimumkan profit atau keuntungan. Kemudian M adalah jumlah macam sumber dayanya, N adalah jumlah produknya, I adalah indeks sumber daya, J adalah indeks produk, kemudian XJ adalah jumlah produk yang ingin dibuat. Sebenarnya mau bikin produk berapa sih supaya profitnya maksimum, kalau masih ingat kemarin. Kemudian CJ adalah profit dari produk J, BI adalah jumlah sumber daya yang tersedia, kemudian AIJ adalah sumber daya I yang diperlukan untuk membuat produk J. Kelihatannya ngeri, ini sebenarnya nggak ngeri sama sekali, nanti saya triknya ada. Kemudian untuk tambahan variabel di dual problem, kalau di primalnya Z, biasanya di dual kita tulis W, seperti itu. Kemudian di primalnya X, kita ubah jadi variabel Z. Kita gunakan variabel Z. Biaya konsumsi sumber daya, untuk Z adalah biaya konsumsi sumber daya I. Nah, YI bintang adalah YI pada kondisi optimal. Nah, kemudian bahwa YI bintang adalah nilai marginal per unit sumber daya I yang mencerminkan apa? Harga maksimum yang bersedia kita keluarkan untuk mengkonsumsi setiap unit sumber daya I. Berapa harga maksimum yang kita bersedia keluarkan untuk makan sumber daya, satu unit sumber daya I, persatuannya. Nah, harga minimum yang ingin kita peroleh untuk menjual setiap unit sumber daya I. Nah, bahwa memaksimalkan total profit sama dengan apa? Meminimalkan biaya konsumsi sumber daya. Kalau pengen memaksimalkan profit, berarti konsumsi sumber dayanya harus minimal. Nah, sedikit mungkin, tapi supaya bisa jadi produk sebanyak mungkin, seperti itu. Nah, contohnya. Misalnya kasus membuat meja kursi, kemudian bahan bakunya kayu jati sama kayu pinus. Kemudian dia juga punya apa? Jam kerja. Nah, misalnya dalam sebulan nih ada perusahaan yang pengen bikin mebel, pengen bikin meja dan kursi. Kayu jatinya ada 150 meter misalnya. Kayu pinusnya ada 100 meter. Jam kerjanya ada 80 jam dibagi ke semua misalnya pegawai dan sebagainya. Nah, jika pihak manajer dapat meningkatkan jam kerja sebesar 10 unit, berapa tambahan profit yang dapat diperoleh pada solusi optimal? Nah, di sini kita punya apa? Kayu jati, kayu pinus, sama jam kerja. Untuk bikin satu meja butuh 5 kayu jati, 2 pinus, sama 4 jam kerja. Untuk bikin kursi butuh 2 kayu jati, 3 pinus, 2 jam kerja. Seperti itu. Nah, ini belum ada ininya ya, belum ada maksimas profitnya. Nah, bahwa YI bintang adalah peningkatan pada nilai Z untuk setiap penambahan nilai PI sebesar 1 unit. Kalau ada yang ditambahkan setiap satuannya, nah ini adalah YI bintang. Disebut juga sebagai shadow price atau harga bayangan dari sumber daya I. Nah, misal saya bikin seperti ini. Nah, kayu jati, kayu pinus, jam kerja, kemudian profit. Misalnya profitnya adalah 15.000, tiap meja 15.000 aja ya. Kemudian kursinya 10.000. Nah, setiap kursi yang terjual. Seperti itu. Maka kita punya primal problem di sini adalah maksimumkan Z 15x1 ditambah 10x2. Bagaimana supaya profitnya minimal ketika meja itu harganya profitnya adalah 15.000, sementara kursi untungnya 10.000.
Seperti itu. Bagaimana supaya ini maksimal. Sementara kebutuhan sumber dayanya juga pasti beda. Meskipun si meja ini lebih banyak untungnya, tapi makan sumber dayanya juga lebih banyak. Ya kan? Nah, dari primal ini kita constraint-nya adalah bahwa kayu jati itu persediaannya cuma 150. Ya kan? Persediaannya cuma ada 150. Kalau dipakai buat meja butuh 5. Kalau dipakai buat kursi butuh 2. Setiap satu meja satu kursi. Kayu jatinya cuma butuhnya segitu. Makanya 5x1 tambah 2x2. Kemudian nggak cuma kayu jati, tapi juga butuh kayu pinus. Kayu pinus. Totalnya cuma ada 100 meter. Sementara untuk bikin satu meja butuh 2 kayu pinus. Dan untuk bikin kursi, dia butuh 3 meter kayu pinus untuk bikin kursi. Nah, ya kalau 2x1 tambah 3x2, mau berapa bikin meja, berapa bikin kursi, pokoknya cuma ada 100. Seperti itu. Kemudian jam kerjanya juga ada bahwa setiap bikin meja butuh 4 jam, setiap bikin kursi butuh 2 jam. Totalnya adalah 80 jam maksimumnya. Seperti itu. Ini adalah masalah primalnya, bahwa kita akan memaksimalkan profit. Nah, kalau begitu dualnya bagaimana? Dualnya adalah apa? Bagaimana sumber daya yang dipakai itu sesedikit mungkin. Sumber daya ini apa? Kayu jati, kayu pinus, jam kerja. Inilah yang kita sebut sebagai sumber daya. Karena kita mau sumber dayanya minimum, makanya problem dualnya adalah meminimumkan 150Y1, 100Y2, 80Y3. Ini yang akan kita minimumkan sumber dayanya. Seperti itu. Nah, constraint-nya bagaimana? Constraint-nya atau batasannya? Kalau tadi constraint-nya ada 5 tambah 2. Ini mendatar ya. Sekarang turun ke bawah. Nah, ini turun ke bawah juga. Sekarang ini turun ke bawah semua. Nah, constraint-nya adalah 5Y1, 2Y2, 4Y3 lebih besar sama dengan 15. Syukur-syukur bisa lebih besar lagi kan profitnya. Jadi itu. Atau profitnya maksimum adalah paling sedikit ada 15.000 sama dengan 15.000. Nah, kemudian untuk constraint yang kedua, karena kita ngomongin sumber daya ya, tadi 2Y1, 3Y2, 2Y3 lebih besar sama dengan 10. Ini adalah constraint-nya. Untuk bikin meja, butuh 5 jati, 2 pinus, 4 jam kerja. Untuk bikin kursi, butuh 2 jati, 3 pinus, 2 jam kerja. Tapi sumber dayanya ingat supaya sumber daya yang dipakai minimum, nih ada maksimumnya nih, maaf. Sumber daya yang ada ini kita minimumkan 150Y1, 100Y2 dan 80Y3. Seperti itu. Nah, gampang ya. Jika primal ini cenderung ke samping dari kiri ke kanan. Kalau dual ini adalah ke bawah. Itu. Nah. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Clear ya? Gampang ya? Insya Allah. Insya Allah. Coba. Reino Prajamukti. Mana Reino? Iya, Bu. Gimana Reino? Susah nggak Reino? Kalau nyampe sini masih bisa, Bu. Emang intinya cuma ini kok. Kenapa, Bu? Intinya kan ini, habis itu ngitungnya sama kayak yang kemarin. Oh, iya. Oke. Nah, oke ya. Oke, Reino, terima kasih. Mila Rosiana? Iya, Bu. Halo, Mila. Oke. Gimana Mila, ini susah atau tidak?
Mila bikin dual? Enggak, Bu. Udah paham nyampe sini. Oke, sip. Oke, makasih Mila. Albert Dwi Pangestu. Hadir, Bu. Oke. Susah nggak, Albert? Paham, Bu. Sampai sini udah tadi merhatiin terus sih. Udah aman. Oke, Albert. Kalau kayak gitu minta tolong ini dualnya gimana, Albert? Oke, Bu, bentar. Saya buka PT lagi. Sabar, Bu. Kalau kamu nyontek di slide ya ada pasti. Jadi kalau mau gampangnya ya teman-teman semua, memang di sini ada nih. Tak pikir kalian mengingat ini ya, boleh silahkan banget mengingat bentuk matriks primal dual ini. Saya cuma ngasih hint, gampangnya adalah dibikin seperti ini. Table itu lebih gampang. Nah, silakan bentuknya kayak apa. Misalnya mau saya bikin nih, misalnya. Ini kan X1, X2, 3X, dan seterusnya. Bayangkan saja di sini ada, sebentar, ada produk 1, produk 2, produk 3. Kemudian, kalau di sini adalah persediaan, atau misalnya ini adalah jumlah gitu aja dulu. Nah, ini cuma cara gampang ya. Ini nggak baku. Kalau baku ya ini yang keren ini. Ya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah constraint-nya 1x1. Kemudian x2-nya berapa ini? 1. X3-nya? 3. Jumlahnya? 12. Terus yang kedua? 2. 16. Nah, kemudian kita punya ngomongin apa? Mau ini sesuatu tujuan, namanya tujuan gitu aja lah. Nah, tujuannya adalah 16 X1 terus 9 X2 21 X3, atau ini gampangnya X1 X2 X3 gitu ya sebenarnya. Nah, berarti kita punya sumber daya 1, sumber daya 2. Itu. Nah, kalau mau dibikin dual bagaimana? Nah, tadi ingat ya, ini tinggal dibaca ke bawah. Kalau di sini minimum kan, berarti dualnya adalah maksimumkan apa? W. Sama dengan apa? W sama dengan apa? Y1, Y2. Y1, Y2 angkanya berapa? 12 sama 16. 12 sama 16. 12 berapa? Sama 16. 12 apa ini? 12 12 itu tambah Y1 sama 16 Y2. 2. Oke. Kemudian kendalanya adalah apa? 1 Y1 tambah 2 Y2 tambah 2 Y2 2 sama dengan 16. sama dengan yakin. Lebih sama dengan. Lebih apa? Lebih kecil. Lebih kecil, Bu. 16. Seperti itu. Kalau maksimum kan nih tinggal dibalik aja, min jadi max, lebih besar jadi lebih kecil. 16. Terus yang kedua kendalanya? Y1 tambah Y2 tambah Y2 lebih kecil sama dengan 9. Oke, terus ada lagi? 3Y1 oke. tambah Y2 lebih kecil sama dengan 21. Jangan lupa syarat terakhir adalah Y1.
Y2 harus lebih besar sama dengan 0. Ini adalah standar. Nah, mari kita lihat apakah ini benar, ya. 12Y1, 16Y2. Oke, 12Y1, 16Y2. Oke, sip. Di sini Y1, 2Y2. Y1, 2Y2 kurang dari 16. Oke. Kemudian Y1 plus Y2 kurang dari sama dengan 9. Oke. 3Y1 plus Y2. Oke. Kurang dari sama dengan 2, 1. Oke, sip. Nah, karena sudah jadi kayak gini, proses berikutnya adalah sama. Kalau kita mau pakai simplex adalah pakai bentuk baku standar simplex. Nah, di mana apa? Nilai kanannya sama dengan 0. Terus ini adalah disama dengan kan. Seperti itu. Sama persis prosesnya. Nah, ini adalah nilai kanan harus 0. Berarti W apa harus sama dengan 0. Berarti pindah ruas. Minus 12Y1 dikurangi 16Y2. Oh, ini enggak ada. Itu. Kemudian untuk ini, karena dia kurang dari, kalau kurang harus ditambah, ya kan Lois? Ada Lois enggak? Namanya kurang harus ditambah. Iya, Bu. Seperti itu. Iya, benar. Nah, ini kalau kemarin ini namanya slack, ya. Boleh ditulis pakai apa, terserah. Nah, ini adalah slack. S1, S2, S3, X juga boleh. Cuman takutnya kalau X kalian bingung. Sama yang tadi. Ya, seperti itu. Nah, kalau kurang makanya harus ditambah. Ini adalah bentuk baku simplex. Dual problem. Karena ini nggak minus ya. Kalau lebih besar dari kan, jadi harus dikurangi. Nanti harus ada surplus, harus ada tambahan variabel semu dan sebagainya. Tapi karena ini kurang dari sama dengan, makanya cukup memakai variabel flag. Maaf. Kemudian, jika dual problem adalah minimisasi dengan kendala lebih besar sama dengan, maka variabel keputusan primal problem menjadi variabel surplus pada dual problem. Kalau di sini dualnya adalah minimisasi, ini minimisasi ini, berarti di sini harus ada surplus. Kalau ada surplus, ada semu. Seperti itu. Sama, prosesnya sama, persis sama pertemuan yang lalu-lalu. Kemudian, lanjut. Nah, tabel ini, nih, ini bentuk bakunya kita jadiin tabel. Nah, W, Y. Kemudian ini adalah slack-nya tadi, X1, X2 itu adalah slack-nya. Dapatlah 1, min 12, min 16. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Kemudian 1, 1, X2-nya 1. 1, 1, X2-nya 1. Oke. Kemudian 3, 1, S3-nya 1. 3, 1, 1. 16, 9, 21. Oke. Ini adalah tabel simplex-nya. Kemudian, habis ini apa? Sama prosesnya kalau sudah menjadi tabel baku simplex, kita bisa masuk ke iterasi. Yang pertama adalah cari apa? Cari kolom pivot. Kolom pivot adalah negatif terbesar. Mana ini? Y2, Bu. Y2. Akan menjadi kolom pivot atau variabel masuk yang akan masuk. Kemudian, yang kedua adalah cari baris pivot. Dia adalah yang punya R, NK per KP, di mana rasionya adalah positif terkecil. R, NK per KP. 16 dibagi 2. 8. 8. 9 bagi 1. 9 bagi 1 benar. 9 ya. 21 7, Bu. bagi 1. Bagi 1, 7. Bagi 1 ya, 21. Tetap ya. Iya, Bu. Nah, yang paling kecil mana? Positif terkecil. X1. X1. Ini ada menjadi baris pivot. Prosesnya sama persis. Oke, nanti ini akan menggantikan ke sini. Cuman ingat bahwa baris pivot baru adalah apa? Baris pivot yang lama dibagi elemen pivot. Elemen pivot itu apa? Tabrakan antara BP dan KP. 2. Nah, berarti di baris ini kita bagi 2. Baris pivot barunya berarti adalah
0, setengah, 1, setengah, 0,08. Ya kan? Kemudian baris yang lain bagaimana? Baris yang lain? Baris yang lain adalah baris yang lama, baris barunya adalah baris lama, dikurangi apa? Dikurangi kolom pivot di baris tersebut, dikalikan baris pivot yang baru. Kalau ini kan 16, min 16. Oke, min 16. Berarti min 16 dikalikan ini berapa? Oke, 1 dikurangi sekian, sekian, seterusnya. Nah, variabel masuk, variabel keluar. Ini setelah diiterasi, revisi elemen, oke. Nah, sudah jadi, celing. Prosesnya bisa teman-teman lakukan sendiri. Nah, sudah dapat nih. Nah, apakah tabel ini udah optimal? Sudah belum? Sudah atau belum? Belum. Belum. Kenapa belum? Ada negatif. Hah? Ada Masih ada negatif. negatif. Ada negatif di baris ini, fungsi tujuan. Ada negatif di sini. Berarti iterasi lagi. Seperti itu. Selama ini masih ada, ini NK-nya nggak termasuk. Sorry. Sampai sini doang. Nah, masih ada negatif. Nah, berarti ini akan menjadi variabel masuk. Karena ada minus 4. Kemudian rasionya adalah 8 dibagi setengah 16. 1 dibagi setengah 2. 13 dibagi 5 berarti 13, 2/5. Oke. Nah, ini yang positif terkecil adalah 2. Sehingga ini akan menjadi baris pivot. Ini adalah kolom pivot. Ini adalah elemen pivot. Itu. Nah, setelah itu apa? Setelah itu apa yang kita lakukan? Revisi baris-baris. Baris pivot baru, baris lain, dan seterusnya. Sama kayak proses biasanya. Revisi baris pivotnya, kemudian baris-baris yang lain. Nah, sudah jadi nih bahwa tabel simplexnya ini udah optimal. Kenapa sudah optimal? Karena variabel di baris W ini sudah tidak ada minusnya. Tidak ada minus. Kalau sudah tidak ada minusnya, stop. Itu. Nah, terus apa kalau sudah begini? Apa yang didapatkan? Berarti kita sudah tahu nih bahwa di sini W max, W yang maksimum ada berapa? 136. W optimum. Kemudian Y1-nya berapa? 2. Y2-nya berapa? 7. Seperti itu. Perhatikan ini X3 ada 8. Ini nggak tereliminasi, nggak apa-apa. Berarti apa? Berarti ada selek 3. Selek 3 maksudnya apa? Selek 3 nilainya 8. Berarti barangnya sisa 8 di sini. Gampangnya. Jadi, F3. Berarti di sini ada sisa 8. Seperti itu. Nggak semuanya terpakai. Terus. Nah, seperti itulah yang terjadi. Nah, ini baru sini ya. Ini juga bisa diinterpretasikan ke dalam primalnya. Bahwa solusi optimal dari primal problem dapat dilihat pada fungsi tujuan baris W. Solusi primalnya. Padahal tadi kita kerjain dual, tapi primalnya juga dapat. Bahwa maksimum W-nya 136, oke. Nah, minimumnya W maksimumnya adalah 136. W max sekaligus adalah Z min. Sekaligus adalah Z min. Kemudian nilai optimum problemnya diperoleh Y1-nya 2, Y2-nya adalah 7. Nah, oke. Kemudian nilai optimum primal problem diperoleh dari mana? Nah,
X1-nya 4, X2-nya 8, X3-nya 0. Seperti itu. Nah, dapat semua ya primal sama dualnya. Nah, kemudian selesaikan masalah LP berikut dengan pendekatan dualitas. Kita coba dulu nih, nanti nggak ada yang nggak percaya. Sebentar, tadi variabelnya apa tadi? W sama dengan 12Y1, 16Y2. W 12Y1 ditambah 16Y2. 12 kalikan Y1, 2. Ditambah 16 kalikan Y2, 7. Semoga 136 ya. 24 ditambah 16 kali 7. Berapa ini? Berapa ini? 112. 112. Berapa ini berarti? 130. 36. Oke, sip. Kemudian primalnya. Sebentar. Mana primalnya? Minimumkan 16X1, 9X2, 21X3. 16, 9, 21. 16, 9, 21. 16, 9, 21. X1, X2, X3. Nah, 16X1, 16 kali 4 ditambah 9 kali 8 ditambah 21 kali 0. Berapakah ini? 16 kali 4 tambah 9 kali 8. 16 kali 4? 4. 64. 64 tambah 72. 72 tambah 0. 72 tambah 0. 2 tambah 0. Apakah 136? Ya. Iya, Bu. 136. Oke, sip. Ini adalah minimum Z-nya. Jadi, minimum Z sama apa? Maksimum W nilainya adalah sama. Seperti itu. Sampai sini ada yang bingung? Silakan ditanyakan. Hubungan primal dual, primal dan dual berhubungan sangat erat, iya. Nggak ada masalah? Semuanya oke? Saya lanjut bisa? Lanjut, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang latihan. Sekarang bisa kasih tahu saya ini bikin dualnya bagaimana dualnya? Dualnya gimana dualnya? Kayaknya saya harus sebut nama nih. Stephen Marcelino. Halo, Stephen. Halo, Bu. Oke. Bisa kasih tahu saya ini bentuk dual problemnya ini adalah primal nih. Ini primal. Ini primal. Nah, dualnya gimana, Stephen? Bikin tabel aja, Bu, kayak tadi, Bu. Bikin tabel. Tabelnya gimana? Sebentar, Bu. Tabelnya dia dijabarin, Bu, yang di min Z-nya, Bu. Min Z-nya di mana? Dijadiin jumlah, Bu, dia. Jumlah gimana? Dijadiin jumlah. Dijadiin itu min Z-nya jadi tujuan, Bu. Jadi tujuan. Atau kalau kamu cara praktisnya lagi, kalau kamu nulisnya benar ya, asal nulisnya benar. Ini X1 satu baris, X2 satu baris, X3 baris lain, dan seterusnya, kamu bisa bikin seperti ini, lebih gampang. Ini adalah fungsi tujuannya, 6X1 ditambah 3X2. Nah, coba ini
Fungsi tujuannya apa? Boleh coret-coret dulu. Yang lainnya juga. Ini saya sebut sembarangan aja. Ya, Dual dari fungsi tujuan gimana? W min 8Y1 plus W? W min 8Y. Hah? Min 8Y1 Min 8. Gini. Hah? plus 16Y2 Terus? Plus 16. plus 16Y2 Y2 seperti ini. Hah? Terus? Y2. Nah, ya. Bukan Bu, minus. Minus 16Y2 Jadi, minus kalau bisa 24Y2. nggak usah lompat dulu supaya nggak bingung ya. Jadi ini apa ya masalahnya? Kalau langsung dilewati suka bingung memang jatuhnya. Jadi bikinlah bentuk seperti ini dulu. Nah, saya tahu teman-teman nggak sabar. Maksimum W sama dengan itu aja. Nggak usah dipindah ruas dulu, nggak apa-apa. Maksimum W sama dengan minus lagi, benar? Min 8Y1 plus 16Y2 plus 24Y2 18Y1 tambah 16Y2 plus 24Y2. Plus Y3. Lihat nih, sebelah sini akan menjadi fungsi sampai sini. Tujuan. 8Y1, 16Y2, 24Y3. Seperti itu. Kemudian, ini tadi yang jawab siapa? Jamalul, Bu. Jamalul. Oke, terima kasih Jamalul. Kemudian kendalanya Steven. Steven udah dapat belum, Steven? Kendalanya itu, Bu. Mm-hmm. Dimasukin ke dalam tabel, Bu. Iya, ya kan kamu yang ngurat-ngurat lah. Saya cuma nulis aja. Kan Steven tugasnya yang nyari, ya kan? Ibu bikin tabelnya dulu, Bu. Enggak mau. Kamu bikin tabel dari tadi nggak bikin. Saya nggak bisa bikin dari sini, Bu. Bikin di kertas gitu, Bu. Enggak, maksudnya kamu bikin di kertasmu sendiri, nanti sebutin seperti itu loh. Oke, Bu. Nah, oke, yang lain. Sambil nunggu Steven nanti yang berikutnya aja. Aditya Samiaji. Hadir, Bu. Ya, hadir. Constraint-nya gimana ini Aditya? Ya. Constraint yang belah kiri, Bu. Yang X1, 2X1 sama 4X1. Gimana? Jadi Y1. Y1. Tambah 2Y2. Oke. Tambah 4Y3. Tambah 4Y3, oke. Tambah ya. Terus? Lebih... Oh, ini salah ya. Lebih kecil sama dengan... Lebih kecil sama dengan? Sebentar saya buat coba, Bu. Coba. X1. X2. X2. Steven, baris yang kedua loh ya, Steven. Lebih kecil sama dengan... Yang fungsi kendala kan, Bu? Iya, nah, oke, sip. Terima kasih. Steven sekarang, fungsi kendala yang kedua. Fungsi kendala yang kedua... 2Y1 ditambah 4Y2 tambah 4Y2 tambah Y3 seperti ini. Kurang dari sama dengan 16, Bu. 16.
Seperti itu. Sudah yakin? Yakin, Bu? Apa ada yang salah, Bu? Enggak, Bu. Nah, Abu Eh, salah. Salah, Bu. Y1 tambah 4 Y2. siapa ini? dua. Siapa ini yang ngomong? Luis, Bu. Lois. Oke, Lois. Apa ini Lois? Y1 Y1 tambah 4 Y2 tambah 4 Y2 tambah 3 Y3 tambah 3 Y3 kurang dari sama dengan 3. 3. Sip. Nah, ini set saja. Oke, sip. Sekarang kita punya problem maksimisasi dan constraint sekian. Nah, kan? Berarti tinggal dikerjakan pakai apa? Simplex, seperti itu. Nah, cara lebih gampangnya lagi, supaya nggak bikin tabel, Steven, kamu perhatikan ini, Steven. Nah, ini X ini bisa jadi Z, ini diganti Z, ya kan? Nah, di sini kan 6X1 tambah 3X2, tinggal ini 6, ini 3. Ya, Steven? Iya, Bu. Nah, ini nih. X1, 2X2, 4X3. Sorry. Y1, Y2, Y3. Y1, Y2, Y3. Seperti itu. Nah, kemudian ini akan menjadi apanya? Menjadi fungsi itu 2. 6, 3-nya pindah kemana? Pindah ke sini. Y1 tambah 2Y2 tambah 4Y3. Karena di lebih besar, jadi kurang dari sama dengan 6. Seperti itu. Juga boleh langsung aja, langsung kelihatan ya ini. Pakai tabel juga boleh. Itu tabel itu sebenarnya hanya untuk memudahkan, jadi nggak wajib seperti itu. Dan tabel ini fungsinya kalau saya bilang sih supaya kelihatan masalah utamanya seperti itu. Kalau seperti ini kelihatan ya masalah utamanya bahwa pengen bikin apa namanya, sumber dayanya apa, persediaannya berapa, keuntungannya berapa, kemudian sisi dualnya bagaimana, dilihat dari persediaan dan sebagainya seperti itu. Nah, ini memudahkan dan lebih mendunia, jadi diimajinasikan itu lebih enak seperti itu. Nah, apalagi kalau teman-teman model yang visual ya, bukan imajiner, model-model yang visual itu lebih gampang. Jadi kalau ditulis seperti ini. Oke. Kita lanjut. Kemudian latihan yang kedua. Ini ada Anissa Rizky. Anissa Rizky Damanik. Halo Anissa. Halo, Bu. Halo Anissa. Nah, sekarang kita punya fungsi primal nih. Nah, fungsi tujuan untuk dualnya seperti apa, Anissa? W sama dengan 8Y ditambah 7Y. Bentar. W-nya apa nih? W sama dengan 8. W means? W apa? Oh, max. Max. Ya, jangan lupa ya. Nah, ketika kita punya min, dualnya adalah max. W sama dengan apa? 8Y1. Oke. Ditambah 7Y2. Ditambah 7Y2 ada lagi? 2. Sudah? Sudah, Bu. Kemudian kendalanya, sebentar, terima kasih Anissa. Ya, sama-sama, Bu. Nah, Ivan Aditya. Halo Ivan. Ya, Bu. Halo, Bu. Oke. Kendala yang pertama, Ivan. Kendalanya Y1 tambah 2Y2 tambah 2Y2 lebih kecil sama dengan 30. Oke, sip. Terima kasih Ivan. Saya lanjut. Roy Binsar Sinaga. Halo Roy. Ya, Bu. Oke. Constraint yang kedua? 2Y1 Oke. Terus? 2Y1 plus 3Y2 Oke. kurang dari sama dengan 60. Kurang dari sama dengan 60. Terima kasih, Roy. Iya, Bu.
Sheila Gabriela Barus. Halo Sheila. Iya, Bu. Oke, constraint yang ketiga Sheila. Y1 tambah Y2 sama kurang dari sama dengan 50. Oke, sip. Nah, kalau sudah bentuk kayak gini, oke, terima kasih Sheila. Kalau sudah bentuk kayak gini, berarti nanti tinggal dibikin apa? Bentuk baku simplex. Nah, bentuk baku simplex ada yang lupa. Mas Raffi Satrio. Halo Mas Raffi. Halo Mas Raffi. Halo Mas Raffi Satrio. Nurul memanggil Raffi. Apakah Anda ada di situ? Halo Mas Raffi. Oh, tidak. Tidak. Destination host unreachable. Oke, lanjut. Siapa ya? Muhammad Dandi. Halo Mas Muhammad Dandi Pradipa. Yuk. Oke. Minta tolong nih Mas Dandi. Minta tolong bentuk baku simplex untuk fungsi tujuan gimana Mas Dandi? Lupa tidak supaya ketahuan nih ya. Bentuk baku simplex. Minta tolong untuk dual ini fungsi tujuannya diubah ke dalam bentuk baku simplex. Yang min W sama dengan min 8 min 7Y bukan, Bu? Ini loh. Twing, 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 twing. Nah, bentuk bakunya kalau mau disimplex jadi apa? Negatif, Bu. Negatif apanya yang negatif? Z-nya. Z gimana Z? Jadi yang ini W-nya yuk. Udah lupa saya, Bu. Aduh, saya jadi pusing. Pindah ruas, Bu. Pindah ruas. Tuh, udah dikasih clue Mas Muhammad Dandi. Tapi kan ini negatifin dulu, Bu, sebelumnya. Siapa yang dinegatifin? Kalau di simplex bentuknya yang kemarin kan min Z dulu kan dinegatifin dulu. Yang dinegatifkan dulu itu masalah min atau max, Mas Dandi? Oh, min yuk. Ya nggak tahu, saya mah lupa. Ya, saya ikut lupa aja. Ya, coba dibaca lagi ya Mas Muhammad Dandi. Yuk, maaf Bu. Mas Fahran Sandi. Ya, Bu. Oke, Mas Fahran Sandi. Minta tolong max W8J1 tambah 7Z2. Ini bentuk baku simplexnya seperti apa, Mas? W dikurang 8Y1 dikurang 7Y2 sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke. Bentuk baku simplex. Nilai kanannya 0. Oke, terima kasih Mas Fahran. Mas Fahran, oke. Mbak Verina Ardianti Majid. Mbak V. Oke. Bentuk baku simplex untuk constraint yang pertama. Y1 Oke. tambah 2Y2 Oke. tambah variabel surplus 1 Oke. Terus? sama dengan 30. Sama dengan? 30. 10. Udah nggak ada tambahan? Udah, Bu. Yakin ya? Yakin. Oke. Dikunci. Cuma tambahan aja. Kalau dia kurang dari sama dengan, dia pakainya slack ya Mbak ya. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting S gitu aja. Iya, Bu. S. Nggak apa-apa. Oke, Mbak Cindy. Mbak Cindy Hairunisa. Halo, Mbak Cindy. Halo, Mbak Cindy. Mbak Cindy? Halo? Tidak ada suaranya? Dia dari chatting, Bu. Kenapa nggak bisa?
Kenapa Cindy tidak bisa menjawab pakai mic? Sudah nggak apa-apa. Saya skip. Ganti. Mas Irham Nurfi. Halo Irham. Halo Mas Irham. Ya Bu, hadir Bu. Hadir. Kayaknya kemarin saya semuanya udah live, nih saya tunggu nih nggak pergi-pergi nih, jangan-jangan tidur. Mana Mas? Ya, seperti yang diperkirakan lah Bu. Ya, udah ketiduran ya Mas ya, nggak apa-apa, ayo, oke. Nah, sekarang constraint yang kedua ini, minta tolong dibikin bentuk baku simplex, Mas. Yang kedua ya Bu? Iya. Berarti jadi 2Y1. Oke. Ditambah 3Y2. Ditambah S2. Sama dengan 60 Bu. Oke. Terima kasih Mas Irham. Mas Aris. Mas Aris Dwi Prasetyo. Iya, Bu. Oke. Minta tolong bentuk baku simplex yang terakhir. Y1. Y2. Tambah Y2. S1. Tambah S1 ini. Terakhir kan, Bu. Kok ditambah, Bu? Bukannya koma Nah, terus doang. apa? Ya nggak tahu. Kamu cuma bilang Y1, Y2, S1 lah. Saya ngisi apa ini? Saya bingung. Lalu. Ya kan? Coba. Koma, Bu, bukan. Kenapa? Y1, koma, Y2. Hah? Kok koma-koma? Apa itu? Ya, masih bisa, Bu. Ini loh. Koma-koma apa? Lalu. Tapi itu 50. Maaf, Bu, kurang teliti saya. Kurang lagi, Bu. Y1 ditambah Y2 tambah S3 ditambah S3 sama dengan 50. Oke. Maaf, Bu, kirain yang akhirnya itu. Nah, kalau akhir mah wajib, ini kewajiban. Y1, Y2 harus lebih besar, tambah S1, S2, S3 lebih besar sama dengan 0. Kalau ini syarat terakhir ini wajib. Oke, Mas Haris, terima kasih. Oke. Setelah itu nanti jangan lupa dikerjakan. Oke? Ibu. Jangan lupa dikerjakan, kemudian apa? Dicari berapa optimumnya untuk primal dan dualnya. Kemudian saya lanjut ke bagian 3, ada hubungan primal dual. Hubungan primal dan dual. Ada hubungannya antara mereka itu. Tadi sudah dibahas ya padahal ya. Bahwa nilai tujuan dalam suatu pasangan masalah primal dan dual harus memenuhi hubungan berikut ini. Nah, untuk setiap pasangan pemecahan primal dual yang layak, nilai tujuan dalam masalah maksimisasi kurang dari sama dengan nilai tujuan dalam masalah minimisasi. Ini kayaknya salahnya harusnya sama dengan ini. Kemudian, nilai pemecahan optimum untuk kedua masalah, nilai tujuan dalam masalah maksimisasi sama dengan nilai tujuan dalam masalah minimisasi. Ini sama dengan ya. Tidak boleh kayak ini harus sama. Seperti itu. Nah, saya lanjut. Kemudian, teorema dualitasnya adalah jika problem memiliki solusi yang visible atau bisa dikerjakan ya, dan memiliki solusi optimal, maka dual problem pun demikian. Nah, ini dualitas lemah dan kuat, saya skip tadi. Kemudian, jika primal problem punya solusi visible, tapi punya solusi tanpa batas, maka dual problemnya tidak punya solusi yang visible. Masih ingat kasus-kasus khusus? Diingat-ingat nanti teman-teman kalau ngitung nggak selesai-selesai atau ada hal-hal yang tertentu, bisa dicek di kasus khusus apakah dia adalah
tidak visible ataukah solusi tanpa batas, seperti itu. Kemudian jika prima problemnya tidak punya solusi visible, maka dua problemnya tidak memiliki solusi visible juga, atau punya solusi yang tanpa batas. Nah, kemudian bagian terakhir adalah analisis sensitivitas. Nah, salah satu asumsi dari linear programming adalah certainty atau kepastian. Nah, nilai parameter diketahui dengan pasti. Kemudian, bahwa termasuk parameter, apa itu termasuk parameter? Ya, ini adalah profit dari produk, profit CC, profit dari produk C. BI adalah jumlah sumber daya I yang tersedia. Kemudian AIJ adalah jumlah sumber daya I yang diperlukan untuk membuat produk C. Seperti itu. Nah, kenyataannya bahwa nilai parameter tersebut hanyalah estimasi. Nah, dan belum diketahui dengan pasti sampai dengan linear programming benar-benar dijalankan. Itu. Nah, kemudian sebagai contoh beberapa nilai parameter seperti sumber daya waktu dan tenaga kerja mungkin lebih mencerminkan keputusan manajernya untuk mengalokasikan sumber daya tersebut, sehingga penentuan nilai parameter yang tepat harus dikaji lebih lanjut. Nah, oleh sebab itu kita perlu melakukan post-optimality analysis atau analisis pasca optimal. Nah, yaitu apa? Analisis yang dilakukan setelah solusi optimal diperoleh. Sudah ngitung nih linear programming-nya, udah dihitung pakai simplex, sudah dapat nih optimumnya berapa dan sebagainya, dilakukan lagi analisis pasca optimal atau post-optimality analysis. Tujuannya apa? Untuk mengkaji perubahan parameter dan pengaruhnya terhadap solusi linear programming. Kalau ini saya ubah, apa yang terjadi? Seperti itu. Nah, salah satu teknik yang paling penting untuk mengatasi ketidakpastian nilai parameter adalah analisis sensitivitas. Seberapa sensitif suatu parameter jika diubah akan akan mengubah optimalnya, seperti itu. Kalau misalnya X1-nya diubah, bagaimana nanti optimumnya, bagaimana Z-nya, dan seterusnya. Nah, pada analisis ini kita mengkaji parameter-parameter yang sensitif, yakni parameter yang akan mengubah nilai optimalnya fungsi tujuan jika nilai parameter tersebut diubah. Ada parameter diubah, nah, misalnya jumlahnya diubah, misalnya kalau bagaimana kalau bikin meja itu tidak butuh 5 meter kayu jati tapi 6 meter. Nah, gimana itu? Apa yang terjadi? Bagaimana cara mengidentifikasi mana parameter yang sensitif? Nah, parameter yang sensitif diubah dikit, dia bergeserlah langsung, keuntungannya langsung jebret, jatuh. Atau kalau ini diubah-ubah nggak ngaruh, optimalnya tetap sekian, tetap untungnya sekian, dan sebagainya. Itu analisis sensitivitas. Nah, bahwa di metode dualitas dapat mengkaji apa? Sensitivitas parameter BI melalui harga bayangan YI bintang. Jika YI bintang lebih besar dari 0, maka Z akan berubah jika B1 berubah. Z-nya akan berubah jika B1-nya berubah. Kalau YI-nya sama dengan 0, Z-nya tidak akan terpengaruh oleh perubahan nilai B. Jadi dengan kata lain, Z tidak sensitif terhadap parameter B. Jadi nggak ngaruh nih. Nah, maka nilai B yang perlu lebih diawasi adalah nilai BI yang punya harga bayangan terbesar. BI lebih besar sama dengan 0 nih. Lebih besar dari 0. Nah, analisis sensitivitas dapat dikelompokkan berdasar perubahan parameter. Perubahan apa aja yang bikin berubah juga nanti optimalnya. Analisis sensitivitasnya yang pertama adalah perubahan koefisien fungsi tujuannya. Nah, koefisien fungsi tujuannya berubah, kemudian perubahan koefisien teknologinya, kemudian perubahan nilai kanan, kemudian penambahan fungsi kendala baru, nah berarti M-nya yang berubah, kemudian penambahan variabel keputusan yang berarti perubahan nilai N. Nah, selanjutnya apa? Ini
dikerjakan oleh teman-teman semua. Buatlah kelompok dan bahas analisis sensitivitas di atas. Nah, tiap kelompok menyiapkan satu soal latihan dalam presentasinya. Jadi, bikin kelompok, kemudian bahas salah satu, kemudian plus soal latihan, kemudian dikumpulkan dalam bentuk video presentasi, kemudian diupload di YouTube. Deadline pengumpulan videonya tanggal 22 Oktober. Kemudian setiap mahasiswa, ini PR untuk semuanya, setiap mahasiswa wajib menonton video presentasi kelompok lain. Nah, dan mengerjakan latihan soal dari kelompok tersebut. Berarti kalau satu kelompok itu terdiri sekitar 5 orang, nanti saya bagi ya. Jadi totalnya ada 10 kelompok, berarti setiap orang harus mengerjakan 10 soal, 9 dari soal kelompok lain, 1 dari kelompoknya sendiri, seperti itu. Kemudian pembahasan latihan soal kelompok akan dibahas di pertemuan 7. Jadi sifatnya ini bikin presentasi kelompok, tapi mengerjakan soalnya masing-masing, seperti itu. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada? Bu. Ya. Jadi bikin soal sendiri gitu, Bu, kelompoknya. Ya. Ya cari juga boleh kok, santai saja. Jadi ada 5 nih, ada 5 ya. Nanti saya bagi, berarti satu tema ini akan dibahas oleh 2 kelompok. Ya kan? Karena kelompoknya sekitar ada 10. Seperti itu. Nanti bikin presentasi, kemudian upload videonya, berarti apa artinya? Setiap orang wajib nonton video. Videonya jangan lama-lama ya, seperlunya aja. Nggak usah sejam banget kayak saya ngajar, nggak usah ya. Ada lagi? Bu, izin bertanya. Untuk kelompok itu kita pilih sendiri atau Ibu yang milih? Saya pilihin aja ya. Oke. Biar cepat beres. Nah, saya ini aja. Nih. Oke. Udah 52 mahasiswa di saya. Saya bagi menjadi 10 kelompok. Ini gender distribution-nya mau disamakan atau nggak usah? Udahlah, nggak usah ya. Bebas, Bu. Bebas saja ya. Saya bagi menjadi 10 kelompok. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Saya bagi ke kelompoknya ya. Ini ada 52, benar, sebentar saya cek dulu. Berdoa dulu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Nah, tim 1, tim 2, tim 3, tim 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tim 1 boleh di screenshot sendiri-sendiri. Tim 1, 2, 3 silahkan di screenshot. Sudah? Sudah? Sudah belum? Sudah? Enggak ada? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Tim 5, 6, 7, 8 silahkan di screenshot. Ini pokoknya merem ya, pokoknya sistem aja yang ini. Enak nggak enak saya nggak tahu lah pokoknya. Kemudian tim 9 dan 10. Selain itu akan saya simpan juga CSV-nya. Nah, saya print screen aja ini. Bantuin print screen. WhatsApp, terus siapa itu? TRO.
1. Screen. 2. Itu lagi. Terus, kenapa ngadet? Gue mau tanya. Ya. Buat presentasinya nanti, semuanya kebagian apa salah satu aja nggak apa-apa? Silakan diatur aja, ya. Kamu mau model kayak gimana? Apakah misalnya ada yang kamu tugasnya bikin bahan, kamu tugasnya misalnya apa ya? Kamu bikin soal, kamu bikin bahasannya, kamu bikin ini, bikin itu, kamu bagian presentasi, silakan. Tapi kalau kamu suka model kayak apa namanya istilahnya? Model boyband, ya, model boyband. Jadi ganti-gantian, ya monggo silahkan. Jadi kan kalau boyband itu nyanyi siapa, nanti mundur ganti siapa nyanyi begitu. Silahkan. Jadi ininya kalian ya dibagi saja seperti itu. Kemudian mengerjakan apanya mungkin saya bagi juga ya. Apanya tuh? Bu, untuk pembagiannya gimana, Bu? Kenapa? Pembagiannya. Oh, ya saya random lagi aja ya. Ya udah, Bu, boleh, Bu. Pembagian judulnya, Bu. Judul itu. Iya, pembagian judulnya. Jadi saya clear dulu. Ada yang sama dong, Bu? Iya, kan 2-2, Mas. Kan cuma 5 ininya. Tapi nggak mungkin sama, Han. Maksudnya pasti ada yang sama gitu, itu pasti. Di clear list gimana nih cara meng-clear gitu. Jadi pasti ada yang sama. Jadi tapi saya harap soalnya beda ya. Jadi hati-hati aja. Misalnya kelompoknya siapa? Audrey sama Gaisa Amani nih, misalnya dilalah sama-sama dapat tema 1. Usahakan soalnya jangan sama latihan soalnya ya. Nanti tapi tetap kok nanti pas hari pertemuan ke-7 itu saya evaluasinya satu-satu, maksudnya misalnya ayo Siti Anissa, ayo Debbie Rianasari, bagaimana misalnya soal satunya seperti apa. Nah nanti yang mengevaluasi adalah yang punya kerjaan, misalnya soal 1 nih presentasi 1, latihan 1, kelompoknya Audrey ya kan. Nanti Siti Anissa jawabannya kayak gini, nanti apakah benar itu benar? Hai Audrey, Stephen dan teman-teman, gitu. Jadi saya cuma jadi moderator pada hari itu. Jadi teman-teman yang aktif. Nah, ini saya inputnya mungkin kelompok 1, 2, 3, 4, 5 gitu aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kelompok 1 sampai 10, kemudian saya grouping menjadi 5, gitu ya. Nah, berarti nanti yang satu grup berarti membahas satu soal. Jadi tim 1 nanti adalah untuk tema yang pertama, kayak gitu. 1, 2, 3. Nah, sudah terbagi bahwa materi 1 dikerjakan oleh tim 2 dan 7. Saya tambahin di sini aja ya. Tim 2 dan 7. Kemudian 68, 19, 68, 19, kemudian 3, 10, 45, 3, 10, 4, dan 5. Seperti itulah pembagiannya, oke? Nah, tema pertama dikerjakan oleh tim 27, tema kedua 68, tema ketiga 19, tema keempat 3, 10, tema kelima dikerjakan kelompok 4 dan 5. Oke, begitu saja teman-teman. Adakah pertanyaan lagi? Halo?
Halo teman-teman, Bu. gimana? Yang latihan tadi terakhir hari Minggu lagi, Bu. Latihan yang mana? Tadi Ibu bilang. Latihan 1 sama 2, Bu, yang barusan, Bu. Latihan 1 sama 2. Yang ini maksudnya? Iya, Bu. Boleh hari Minggu aja ya? Apa terlalu lama? Mau Jumat gitu? Jangan, Bu. Jangan lu, jangan aja, Bu, jangan, Minggu, Bu. jangan, Bu. Udah bener tadi. Minggu depan 2 minggu lagi, Bu. Ini hari Minggu kan? Tapi tetap ya, hati-hati untuk tugas kelompok. Itu tanggal 22 Oktober. 22 Oktober. Jadi tetap kalian tetap kerjakan ya. Meskipun 22 Oktober itu hari Kamis ternyata nih. 10 hari lagi, Bu. Hari 10 Kamis hari. tuh kamu harus ngumpulin, ya kan? Kemudian minggu depan kan pertemuan 19 kan kayaknya materi transportasi sama Pak Didit. Nih, tanggal 22 ini kalian terakhir mengumpulkan video. Nah, kemudian apa? Berarti kamu harus segera mengerjakan 10 latihan soal dari 10 video. Nah, banyak banget, Bu. Iya banyak. Tapi tenang aja, itu tema kecil. Jadi, teman-teman saya harap nggak bikin materi yang terlalu panjang ya. Jangan sampai panjang-panjang banget. Kasihan juga temannya. Berarti, hari Senin ini adalah evaluasinya. Jadi, nanti saya minta silakan presentasi, silakan jawabannya bagaimana, kemudian hayo kelompok yang punya latihan soal apakah jawabannya benar dan sebagainya, misalnya seperti itu nanti formatnya. Jadi tanggal 26 ini teman-teman yang aktif. Jadi semuanya sebaiknya segera mengerjakan. Jadi kan tanggal 22 ngumpulin video, sebelum tanggal 26 berarti maksimal tanggal 25 kalian udah ngerjain semuanya. Itu. Karena sifatnya pribadi untuk latihannya. Presentasi kelompok, latihannya pribadi. Seperti itu. Oke? Ada lagi? Batasan slide sama waktu presentasinya berapa lama, Bu? Batasan slide, saya kalau slide nggak terlalu membatasi ya biasanya. Nggak usah banyak-banyak, yang jelas seperti itu. 5 menit cukup, Bu? Bisa, ya kalau memang selesai nggak masalah ya Mas ya. Tapi usahakan jangan terlalu cepat. Kasih taunya, ya, jadi informatif, tidak terlalu berbelit-belit, tapi juga tidak terlalu cepat. Selesai. 1 menit, ya, yeay, hore, gitu. Jangan terlalu cepat. Nanti jangan lupa soal latihan berarti yang punya kelompok juga harus bisa mengerjakan ya, karena apa? Kalian yang tugasnya ngoreksi, gitu. Koreksi kerjaan, misalnya tadi kelompok berapa tadi? Misalnya kelompok 2 sama 7, berarti kan udah 2 soal nih. Berarti kamu setiap orang itu ngoreksi kerjaannya orang lain. Banyak banget. Oke. Ya. Maksudnya ini bener apa enggak dan sebagainya. Silahkan aja nanti formatnya seperti apa, presentasinya yang jelas tadi mau model boyband girlband yang ganti-gantian ngomong ataukah diwakilkan, silakan pembagian kelompoknya didiskusikan bersama-sama seperti itu. Jarang-jarang ya TRO ada tugas kelompok karena ini biasanya sifatnya pribadi sekali-kali. Tapi kelompok di kelas lain juga kok, tenang aja. Ada lagi? Screen. Enggak hilang. Saya taruh di... Wah, nih langsung pada bikin kelompok nih. Rajin sekali. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, Bu. Nah, gampang ya. Jadi saya rasa cukup kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Sudah mau 2:30 juga. Selamat siang. Selamat beraktivitas. Sebelum live, saya minta untuk yang bisa on-cam, saya screenshot sebentar. Saya stop sharing dulu. Kemudian layout-nya sampai 49. Oke.
Ya nggak apa-apa Reino, nggak usah on cam kalau nggak bisa. Bu, kita kelas besarnya ada berapa pertemuan, Bu? Kelas besar itu 5 pertemuan. Berarti Pak Didit kemarin baru 2, Bu ya? Baru 2. Iya, baru. Sebentar. Baru 2 ya? Iya, Bu, pertemuan 1 sama pertemuan 2. Kayaknya kemarin pas digantiin Bu Mega, ingat nggak pas Pak Didit terlambat? Iya, Bu. Nah, kayaknya itu dihitung kelas Pak Didit gitu. Oh. Berarti kan udah berapa itu? Tetap 2 ya? Tetap 2, tetap 2. Oh, udah ya, pertemuan minggu depan itu Pak Didit, kemudian habis UTS 2 kali kalau nggak salah ya Pak Didit. Kalau nggak salah ya, jika tidak ada perubahan. Karena memang apa namanya, ya suka-suka Pak Didit. Bu, maksudnya bedanya kelas besar sama kelas kecil itu apa, Bu? Kelas besar kan kalian bareng-bareng kelas ABC, ya kan? Oh, tapi materinya maksudnya linear. Sama. Materinya mah 1. Oh, ya. Yang di upload di e-learning juga sama kok, santai saja. Nah, ini udah saya bikin 49 tadi ya, 50. Oke. Saya screenshot. 1, 2, 3, print screen. Saya paste di grup aja. Numpang ya. Kemudian 1 kali lagi. 1, 2, 3, print screen. Oke, terima kasih teman-teman. Silahkan meninggalkan room meet. Sudah cukup. Mas Lois tadi kayaknya masih mengembang rambutnya, sekarang sudah rapi sekali. Ya, silahkan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih, siang, Bu. Terima kasih, Bu Nurul. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Bu, ntar absen saya kirim lewat Japri aja, Bu ya? Iya, kasih tahu aja yang nggak masuk siapa, gitu aja ya. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, sama-sama. Bu, saya mau nanya deh, Bu, boleh, Ya. Bu? Ya, silahkan. Kan tugas yang kemarin, Bu, yang latihan 1 sama 2, yang kata M-nya kan dilihat kan Z-nya itu min M yang terbesar kan, Bu, buat KP ya, Bu ya? Iya, benar. Nah, kalau misalkan, tapi ada, Bu, yang di Z itu ada min, tapi bukan M-nya itu iterasi udah selesai kan, Bu ya, tapi M-nya udah positif semua. Ya, minusnya menempel di mana? Bukan di M sih, Bu, di apa ya kemarin ya? Pas di iterasi, bentar, Bu. Di latihan nomor 2, pas di akhir itu, hasil akhirnya mana ya? Ada di X2, Bu, minusnya, Bu. Nilainya bagaimana? Di Z-nya. Maksudnya yang ada minusnya itu lengkapnya gimana? Lengkapnya di baris Z Ya, Bu ya. Ya bunyinya gimana, misalnya min 5M tambah 3 atau bagaimana gitu loh maksud saya. Oh, min 34/4 aja, Bu, sama di X2-nya, Bu. Oh, berarti masih lagi satu kali, masih lagi. Masih lagi, Bu, tapi M-nya udah positif semua, Bu. Enggak bisa. Pokoknya di baris Z itu yang ada koefisiennya, bukan nilai kanan ya, itu semuanya harus positif. Oh. Seperti itu. Nah, jadi kalau yang ada M-nya itu misalnya gini. Misalnya M dikurangi 3. M dikurangi 3 itu berarti dianggap positif, seperti itu maksud saya. Oh, itu dianggap positif, Bu. Kenapa? Udah dianggap positif kayak gitu. Karena M itu adalah bilangan positif yang sangat besar. Itu. Kalau min M plus 3 itu baru negatif. Iya. Nah, tapi kalau M min 3 itu udah dianggap positif.
Oh, ya udah. Nah, Berarti tapi kalau tidak ada M-nya sama sekali, misalnya gini, minus 3/4, itu ada di mana Iya. kayak gitu. Wah, di baris Z ya, di baris yang paling Iya. atas itu berarti masih ada minus, berarti harus tambah iterasi lagi. Seperti itu. Oh. Berarti sampai Z-nya itu sampai selesai gitu, Bu? Sampai Z-nya nggak boleh ada minus, kecuali nilai kanan boleh. Oh, berarti saya kurang iterasi. Nah, iya. Iya. Soalnya kirain saya udah selesai, Bu. Soalnya X1, X2 udah ketemu juga, Bu. Terus saya masukin ke fungsi tujuan sama fungsi kendala, hasilnya sama. Jadi saya pikir itu sudah selesai. Jadi gitu pas kemarin pas nomor 2. Iya, tapi kemungkinan itu belum maksimum. Belum maksimum ya, Bu? Iya, biasanya seperti itu. Iya, pasti masuk. Jadi ketika kamu iterasi belum selesai itu biasanya tetap sesuai gitu loh. Cuma biasanya itu belum optimal. Jadi kan setiap kamu ganti salah satu, misalnya kamu kan ganti semua baris berubah dan sebagainya. Itu pasti hubungan variabel dengan nilai Z akhirnya itu biasanya tetap nyambung. Nah, tapi masalahnya sudah optimum atau belum? Di situ aja sih. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Saya live izin ya, Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.